Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dengan NIM belakang 099. Kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan artikel saya yang berjudul Pengenalan Teori Ekonomi Klasik dari Adam Smith hingga David Ricardo, di mana mata kuliah ini diampu oleh Dr. Sutikno, SE, MA. Pendahuluan. Sepanjang sejarah ekonomi, ada banyak tokoh yang telah membantu kita membangun teori dan memahami cara kerja ekonomi, dari pemikir awal seperti Adam Smith hingga ekonomi klasik seperti David Ricardo. Setiap orang telah memberikan kontribusi yang tak ternilai untuk memperkaya teori ekonomi kita. Artikel jurnal ini menyajikan teori ekonomi dari Adam Smith hingga David Ricardo. Adam Smith dianggap sebagai bapak ekonom modern dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi. Smith memperkenalkan konsep dasar seperti pembagian kerja dan pasar bebas yang menjadi dasar ekonomi pasar modern. David Ricardo memberikan kontribusi penting pada teori perdagangan internasional dan teori nilai tenaga kerja. Ricardo-nya juga dikenal karena karyanya tentang teori distribusi pendapatan dan teori nilai. Artikel jurnal ini menjelaskan teori mereka dan dampaknya terhadap perekonomian saat ini. Pemikiran ekonomi modern memiliki tonggak perkembangan melalui pemikiran Adam Smith. Adam Smith adalah seorang filsuf Skotlandia di tahun 1723 hingga tahun 1790. Banyak buku menyatakan bahwa Adam Smith adalah seorang ekonom klasik. Pada umumnya, kemunculan sebuah teori selalu memiliki latar belakang, kelemahan, dan kekurangan dari teori sebelumnya. Juga kelemahan dan kemiskinan ini dapat diartikan sebagai teori yang tidak penting lagi karena progresivisme gerak dan perilaku manusia yang dinamis. Kebenaran berikutnya, ketika tatanan kehidupan mengakui kebohongan, Smith melihat pertumbuhan ekonomi sebagai proses yang dimulai dengan pembagian kerja. Pembagian kerja ini menentukan berapa banyak faktor produksi tersebut. Penggunaan faktor produksi atau khususnya tenaga kerja berkaitan dengan teori nilai tenaga kerja. Pada hubungan antara hasil pasar dan kepentingan pribadi, intinya terkait dengan pemikiran Smith tentang adanya kebebasan individu. Kebebasan pemilikan individu dapat mengarah pada pemenuhan kehidupan individu. Di dalam hal ini, pasar menyeimbangkan para pelaku ekonomi Perkembangan pasar mencerminkan meningkatnya kepentingan pribadi atau self-interest pada para pelaku ekonomi yang sering berkembang. Ada tiga hal yang berkaitan dengan negara menurut Smith, yaitu administrative justice, profit for national defense, and maintenance certain interest and the public interest. Jeremy Bentham lahir di London pada tahun 1748. Nama Bentham adalah seorang filsuf dan pembaharu sosial. Dia berkontribusi pada ide-idenya dalam pengetahuan ekonomi. Pemikirannya adalah tentang utility atau kepuasan. Bentham menciptakan karya buku yang berjudul Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Beliau menunjukkan bahwa prinsip utilitarisme diterapkan sebagai suatu prinsip yang bermoral. Menurut Bentham, apa yang seharusnya lakukan adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kesedihan. Robert Malthus. Malthus dilahirkan di Inggris pada tahun 1766. Pada tahun 1805, Malthus menjadi seorang profesor pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company. Menurut teori populasi Malthus, jika satu orang menambahkan ketika populasi berkurang, begitu pula sumber daya alam. Tetapi ini tidak masalah untuk hari ini. Teori Malthus berlaku sebelumnya. Itu adalah Perang Dunia Kedua dan karena kontrol populasi. Artinya, penelitian positif dilakukan melalui proses kematian yang ditimbulkan oleh penyakit, bencana alam, kelaparan, kekurangan. Peperang menjadi sangat tidak relevan di era pasca Perang Dunia Kedua saat ini.
Dengan berlanjutnya pembangunan ekonomi dan sosial, perempuan perguruan tinggi memandang tidak perlu memiliki banyak anak untuk menambah jumlah anak kelahiran yang lebih sedikit. Jean Baptiste. Saya tinggal di Prancis. Dia sangat mengagumi Adam Smith. Kontribusi terbesar saya pada teori ekonomi klasik adalah sebuah penawaran akan menciptakan sendiri permintaannya. Pasokan menciptakan dirinya sendiri. Tuntunan pendapat ini sering disebut dengan hukum size. Hukum size didasarkan pada dengan asumsi bahwa output atau hasil akan selalu sesuai dengan pendapatan. Dengan seimbangnya, produksi bertujuan untuk menciptakan atas permintaannya sendiri. Robert Owen. Owen adalah pekerja sosial pada pembaharu ekonomi lahir di Inggris pada tahun 1771. Owen adalah seorang sosialis utopis. Partisipasi perhatian utama Owen adalah perilaku sosial orang tidak tetap atau mutlak, dan manusia memiliki kehendak bebas menjadi terorganisir segala bentuk masyarakat inginkan. Dan yang terakhir, David Ricardo. Seperti yang kita ketahui, kooperatif menurut David Ricardo mampu bersaing dengan perusahaan dalam hal perdagangan baik secara nasional dan internasional. Melalui spesialisasi kerja, dia adalah contoh sangat baik terjadinya perbandingan kerja sama mitra usaha atau hortikultura baik dalam bentuk sayuran dan buah-buahan untuk menghasilkan daya saing terhadap komoditas hortikultural yang dapat mengarah pada kesimpulan bahwa kedua kelompok adalah mitra bisnis. Keunggulan kooperatif relatif tinggi karena akan menghasilkan nilai tambah produk secara sosial atau secara umum. Harga-harga pribadi atau konsumen. Meskipun keunggulan kompetitif mitra usaha tersebut tidak menjadi keunggulan kompetitif karena petani mereka harus membayar harga input atau bahan yang lebih tinggi daripada harga output yang lebih rendah karena harus begitu sulit untuk bersaing dengan hortikultura produk Singapura dan Malaysia karena masalah kualitas dan kuantitas. Nah, dari artikel ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran negara menurut Smith Anda juga dapat mengubah. Ini penting untuk persaingan pasar dan pelindungan masyarakat kartel dan monopoli aktivitas ekonomi. Menurut Jean Baptiste, inilah yang diklaim oleh teori hukum pasar. Pasukan itu sendiri menciptakan permintaan dan berkata demikian pertumbuhan bukan karena uang, tetapi juga karena permintaan produksi barang dan jasa merupakan contoh hukum Islam atau ekonomi Islam. Ini memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional krisis ekonomi. Seperti yang kita ketahui, keunggulan komparatif menurut David Ricardo mampu bersaing dengan perusahaan dalam hal perdagangan base secara nasional dan internasional. Melalui spesialisasi kerja itu adalah contoh yang sangat baik terjadinya perbandingan kerjasama mitra usaha atau hortikultura baik dalam bentuk sayuran dan buah-buahan untuk menghasilkan daya saing terhadap komoditas hortikultural yang dapat mengarah pada kesimpulan bahwa kedua kelompok adalah mitra bisnis. Keunggulan kooperatif relatif tinggi karena akan menghasilkan nilai tambah produk secara sosial atau secara umum. Harga-harga pribadi atau konsumen meskipun keunggulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.